Mana Pak? Naman tadi naman itu. Bahkan tidak ada alasan bagi generasi muda untuk menyatakan bahwa tidak ada contoh, tidak ada yang dapat ditiru. Bahasa bagaimana perjalanan Rasulullah itu runutannya sampai ke generasi tabi'in itu sekarang sampai sekarang. Ya orang tua kita yang hadir sekarang lah barangkali yang akan melanjutkan dan akan kita sebagai pedoman bagi kita dalam bertindak. Barangkali itu saja. Terima kasih. Itu adalah nasihat-nasihat dari beliau nan kita pagang are Pacik Taguah di Pacik Taguah di Gangnam Taguah dan didengar baik-baik oleh penonton video ini insyaallah supaya dapat diviralkan kepada yang lain. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Pak Wakil luar biasa. Tanda-tanda kebangkitan itu apa indikatornya? Ya sebetulnya kalau sekarang kan sebetulnya kebangkitan untuk Sumatera Barat itu terlihat. Ya tinggal lagi kita bagaimana menjadikan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 yang menyatakan bahwa Sumatera Barat itu diakui mempunyai kearifan lokal, adat bersandi syarak bersandi kita budaya. Itu tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya dalam bentuk perda provinsi, perda kota kabupaten nantinya. Ya dalam artian ya kita dorong bersama-sama ada perda inisiatif untuk Sumatera Barat itu yang melahirkan ya nilai-nilai ABS-SBK itu benar-benar bisa diaplikasikan di tengah masyarakat dan secara hukum jelas itu menjadi landasan hukum positif di dalam pergerakan berikutnya. Barangkali itu kami melihat ya bagaimana ini menjadi bahagian ya PR kita bersama lah untuk bagaimana ya saat undang-undang itu sudah lahir kenapa kita tidak mempergunakannya secara maksimal. Barangkali itu saja. Terus selamatkan Indonesia dengan dakwah. Ya. Jadi semua apa yang kita apakan ini ya sebetulnya tidak lain adalah bagaimana mendakwahkan itu kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya bagaimana mulai dari ya masyarakat terendah sampai ya negara ini ya memang mesti diatur. Memang ada aturan yang memang mesti kita ikuti. Kali itu saja. Jadi tadi kata ketua DPRD Sumatera Barat dan kata gubernur seolah posisi tawar intelektual Sumatera Barat di pentas nasional itu lemah. Bagaimana Sumatera Barat khususnya TNI bangkit memotori garda terdepan TNI? Kita ya alhamdulillah adik-adik ya terutama yang di PNI kami selaku bagian di PNI dalam jajaran KBPI Sumatera Barat ya tetap akan melakukan kaderisasi yang tanpa henti. Ya ini bahagian yang juga tentu akan melahirkan ulama-ulama dan tentu ulama yang ada sekarang betapa banyak ya ada yang dari Dewan Dakwah, dari Muhammadiyah. Ya kami sekarang ya juga satu generasi muda mulai dipercaya kepada kita untuk bagaimana memimpin ya organisasi. Kami di pimpinan daerah Muhammadiyah sebagai KSB Bendahara Muhammadiyah Kota Bukit Tinggi. Ya alhamdulillah ini bentuk bagaimana generasi itu tetap berlanjut gitu. Jadi kita tidak melihat lagi bendera apa saja. Yang jelas bendera Islam itu mesti kita kibarkan bersama dan PII adalah terdepan untuk itu. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke. Selamat hari bangkit TNI ke-77. Ya. Yang diharapkan. Yang kedua yang perlu garisbawahi, acaranya sukses karena para panelisnya hebat-hebat. Tapi kalau gagal, berarti hostnya yang tidak hebat. Ini jaminannya gitu. Untuk itu, mari kita buka agar pertemuan yang bernilai ibadah di sisinya kita buka dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada penulis suruh mulai memperkenalkan dirinya. Kendati pun ketiga-tiganya orang terkenal di BI ini. Kita mulai dari samping kanan aja, dari yang muda. Zainal ini jangan dengan Pak Maris, dari saya lebih muda ya. Dulu ya, dari muda dulu. Silakan, Profesor Zainul Daulay. Silakan apa komentarnya? Mana yang full? Isinya full. Situ aja lah bang. Oh, kok tak bayar kok? Kalau siapa tamu, mereka tak bayar nak. Irman biasa dolar itu kan. Inilah dia nanya kau. Tadi yang dipanggil pertama ada Risman. Kenalan awal begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena disuruh memperkenalkan, tentu di training PI apa gitu. Personal introduction. Iya. Zainul Daulay hari ini masih tetap menjalankan tugas-tugas di Fakultas Kepegunan sebagai, kalau dulu namanya subdosen, sekarang luas ya, dan sampai serupiah kan. Jangan nengok sama Irman lah. Mungkin pengalaman yang perlu kita sampaikan supaya menjadi bagi adik-adik kita. Masuk PI tahun 1973 di Tawalib Padang Panjang, kelas 2 Tawalib Padang Panjang ya. Karena Tawalib itu kalau tidak PI tidak ada Tawalib, kalau tidak ada Tawalib ya kan? Artinya apa? Sejak awal memang PI adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari pesantren-pesantren yang satu garis. Salah satunya adalah Tawalib. Tentu saja kita lihat Tawalib itu dia dimulai dengan Abdul, kemudian Muhammad Rasulullah di Mesir, kemudian ayahnya Hamka yang menjemputnya ke Timur Tengah, kemudian tentu saja akan Tawalib. Tamat Tawalib masuk IAIN 1 tahun 79, karena IAIN itu dari Sudirman pindah ke Lubuk Lintang, maka tetap saja ikut ke Lubuk Lintang, tapi masuk SMA Suri. Pada waktu guru bahasa Inggris Pak Datu Bendara Kunia mengajar di Tawalib, satu pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak Tawalib itu pada waktu akan mulai awal pembelajaran, what will you to be next? What will you to be the future? Ini pertanyaan yang sangat futuristik. Memang guru-guru dulu kan sangat mendidik, melihat anak-anaknya itu yang ditanyanya bukan masa lalu, tetapi adalah what will you to be? Anda mau jadi apa nanti? Tidak tahu kenapa saya menjawab I'll be lawyer. Kenapa? Karena salah satunya adalah yang paling berat di Tawalib itu kan
kawaid dan tafsir yang diasuh oleh Pak almarhum Sofyan. Tafsirnya adalah tafsir Muhammad Abdul. Saya termasuk tidak terlalu kuat di kawaid, tapi sangat suka untuk bahasa Inggris. Maka oleh sebab itulah mungkin pertanyaannya adalah ya kan, I will be a lawyer. Nah, pada waktu di Padang, alhamdulillah, pagi di IAIN, kemudian sore di SMA kelas 3, dan di antaranya itu adalah menjadi ketua PWPI Sumatera Barat sejak tahun 79, karena almarhum Zulfarizal Khairir habis masa jabatannya dan sekretarisnya adalah Dr. Ahmad Zaldi yang sudah masuk POAS dan ketemu. Kalau mau mencari beliau ini ke Kampusino Pondok, tinggal di asrama, lantainya itu bolong-bolong. Nah, jadi kata Dacun, ya sudah kita komperwil saja, yang tanpa ada musyawarah NO, langsung ditunjuk aja kami yang muda-muda. Sekunir menjadi wakil ketua, Antipatis menjadi sekretaris, kemudian Pak Zahir Mansagir ketua daerah di Bayakubu, ya. Ada PW, ditarik ke PW, kemudian Enrika. Panjang lo cerita Bapak. Tapi apa mulai aja langsung ya. Terkait dengan Bang Maspar, ketemu pertama itu adalah di rumahnya Kak Bina Hardaw almarhum. Saya tidak kenal dengan Bang Maspar, tapi pada waktu itu beliau hadir bertamu ke rumahnya Kak Bina Hardaw. Kami datang dari Jakarta sebagai pengurus besar PI akan berangkat ke Thailand, diutus oleh Dewan Dakwah menghadiri Youth Camp, International Islamic Youth Camp di Patani. Oleh sebab itu harus mengurus paspor, kemudian langsung ke Aceh. Jadi begitu dikenalkan oleh Kak Bina Hardaw, ini Bung Maspar Rashid. Jadi beliau pakai Bung gitu. Bung Maspar Rashid. Orangnya gagah, talent, kumis. Terlihat dia adalah orang kaya. Karena ternyata adalah pemborong kontraktor pada tahun 86 itu. Begitu ditanya, ini PBBI Zainul Daulay yang dulu adalah ketua PBBI Sumatera Barat, sekarang sudah di Jakarta. Kami sama-sama training ke Padang Jopang, macam-macam kata kami, ya kan. Beliau, ya kan, menganggap adiknya ini lebih dari sekedar anak PI, tapi adalah keluarga. Jadi betul-betul Bang Maspar, ikatan antara adik atau anak ideologis, ya, itu melebihi daripada anak biologis. Makanya pada waktu beliau menjadi wakil ketua DPR, rumahnya adalah di Purus 3, di Purus 5, ya, Purus 5 rumah dinasnya. Itu seperti rumahnya anak PI, dan anak beliau cemburu. Anak biologis beliau cemburu. Kok anak PI cemiku panjang tadi? Inilah satu kesan antara lain apa yang membuat
beliau yang saya istilahkan, kalau kebenaran itu kan diukur dari 3. Kebenaran yang pertama itu adalah sesuainya antara ucapan dengan kenyataan. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, itu benar. Kenapa? Karena antara pernyataan Kuala Lumpur dan ibu kota Malaysia itu memang di Kuala Lumpur, itu adalah benar. Maka benar. Itu namanya kebenaran konkordansi, kesesuaian antara kata dan perbuatan. Beliau adalah salah seorang yang selalu sesuai antara apa yang dikatakan dengan perbuatan, yang menjadi lagu pada waktu mengganyang PKI. Satunya kata dan perbuatan, itu tanda KDPI. Jadi ini adalah bahagian yang menjadi satu penciri kebenaran itu adalah sesuainya antara pernyataan dengan kenyataan. Kedua, kebenaran itu diukur dari konsistensi. Kebenaran konsistensi itu adalah kebenaran yang diukur apakah aturan yang lebih rendah sesuai dengan aturan yang lebih atas. Apakah pernyataan yang lama sama dengan pernyataan sekarang. Itu konsisten. Beliau juga sampai hari ini adalah termasuk orang yang menjaga konsistensi. Apa yang merupakan pernyataannya dulu sama dengan apa yang dinyatakan hari ini, khususnya terkait dengan persoalan perjuangan. Tidak pernah berbelok-belok. Jadi inilah yang kita katakan secara teori kebenaran itu. Pertama, teori yang disebut dengan konkordansi, kemudian teori koherensi atau konsistensi, ya, kebenaran yang dulu masih tetap sama dengan hari ini. Dan kebenaran yang ketiga adalah kebenaran humanisme. Sejauh mana sebenarnya seseorang itu menghargai terhadap kehormatan, dignity dari kemanusiaan itu sendiri. Inilah yang dicontohkan oleh beliau, bahwa walaupun tidak ada pertalian biologis, tetapi adanya ideologis masih tetap menempatkan persoalan-persoalan yang menyangkut kemanusiaan itu sesuatu yang dianggap tinggi. Oleh sebab itu, buku yang ditulis oleh senior kita Bang Adi Barmansa yang tadi dari Lukaku menggambarkan 3 periode yang ada di dalam buku itu. Periode pembinaan di rumah tangga, dilahirkan di tengah keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan perjuangan saat itu, yakni kemerdekaan, tapi lahir dari keluarga di mana ayah dan ibunya memberikan pendidikan dan masyarakat memberikan pendidikan, melahirkan maspar kecil yang tumbuh dan berkembang, di mana saya katakan tadi apa yang disampaikan oleh Kakanda Ahmad Saldi, PII adalah merupakan
medan pengkaderan yang pertama yang menyentuh beliau, yang tentu saja ini memberikan sesuatu andil yang sangat besar membangun kepribadian yang kita katakan tadi, cocoknya antara pernyataan dan pernyataan, cocoknya antara konkordansi atau juga koherensi tadi, di mana pengalaman-pengalaman organisasi yang menyentuh di PI itu menjadi bahagian yang diteruskan ya oleh Kakanda Mas Pak Rashid dalam beraktivitas, dalam melakukan perjuangan yang hingga hari ini tentu saja apa yang dituliskan oleh penulis Kakanda Adi Permasa tadi dari Salo ke Senayan, ini adalah hal yang mengagumkan kita, tapi tentu saja sebagaimana saya katakan juga, fungsi dari buku ini sebagai biografi adalah merupakan satu pernyataan yang tidak diketahui oleh orang banyak tentang beberapa latar belakang peristiwa-peristiwa yang saya katakan tadi. 2003 DPR di tingkat 1 Sumatera Barat menghadapi satu persoalan di mana dituduh sebagai korupsi berjamaah, ya, dan itu tersebar di banyak surat kabar bahkan media elektronik. Tetapi setelah keluarnya banding dan kasasi dari Mahkamah Agung, orang tidak ada lagi memberitakan itu. Orang tidak memberitakan, sehingga apa yang tertulis menjadi jejak digital tadi akan terjawab dengan membaca buku biografi ini sebagai salah satu media untuk menyatakan apa yang kita katakan sesuainya kata dan perbuatan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, tidak pernah jadi garim ya, tidak familiar begini. Terima kasih kepada saudara Profesor Zainul Daulay yang telah menyampaikan pikirannya dan pandangannya terhadap Bang Masbar dan buku yang ditulis oleh Bang Adi Permasa ini. Nanti pertanyaan setelah ketiga penulis ini memberikan tausiahnya. Tausiah kedua, Kiai kita Haji Zaiman Zabil, SHMA, Pak Bayar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kita hormati yang paling tua, kira Bang Masbar dari kita yang hadir. Ya, mana itu Bang Masbar juga masih kain. Hah? Tuh tahu deh. Ya, jadi kalau tadi tidak kalau datuk dalam dia berdua.
seluruh yang dihormati, Abu dari Imam Kabir pernah jadi PNS hanya 5 tahun sampai 3B, kemudian kita berhenti dengan hormat. Kemudian pendidikan, alhamdulillah hanya sampai S2, dan alhamdulillah yang lembaga pendidikan negeri hanya SD. Untuk selanjutnya dan pernah di lembaga pendidikan negeri. Tapi alhamdulillah saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Riau. Barangkali selanjutnya masuk PI tahun 77. Tahun 77 itu aktornya dari Sumatera dan mulainya ada Akrak. Mana dari Akrak? Konopi. Beliau yang menjanjikan saya pada PI tahun 1977 sekaligus menjadikan sebagai ketua umum pengurus daerah PI Kabupaten Lima Kota dan Kota Majapahit dulu periode 77-78. Training instruktur atau dasar kartu mengambil pilihan di samping Dasun Al-Mahmud Ultraiwan ini tidak baru sebagai seorang advokat pengurus yang di Riau, Dewan Dakwah di Riau, pengurus yang Dakwah KBBI yang didirikan pengurus pesantren minum. Alhamdulillah itu. Jadi sekitar 45 tahun yang lalu saya bertemu dengan 3 orang senior. Ini tidak kita ikut pada depan, tapi tidak. 3 orang senior ini karakternya hampir sama, agak sedikit keras. Kalau ketemu bertiga di satu ruangan, apalagi ruangan itu kecil, itu seperti meledak ruangan. Nah, berdiskusi dengan teman, berbeda juga, tapi silaturahmi tetap terjaga. Ketiga orang itu yang pertama Mas Prasid, yang kedua Bang Mahmud Hendrik. Beliau seharusnya hadir dan duduk di depan ini hari ini, tapi karena faktor umur dan kesehatan beliau dan kita untuk datang ke sini. Kemarin saya di kampung di Siti Bubatu kaki Gunung Tagor. Beliau telepon, dari mana Imam? Kalau kita program di sini juga. Besok aku dia, insyaAllah. Saya sampai nak ada buku asmamu. Aku ya bang, apa bang? Dan dia nampak agak terpisah, agak sedih. Karena memang beliau tahu dan berani ingin hadir bersama-sama kita. Pasal beliau tertamu selamat dalam masa belum kepegang itu. Yang kedua, mohon maaf tidak bisa hadir. Yang ketiga, aku berkawan jemaat atau OPM dari tahun 96 sampai kini dan tidak pernah berkata, tidak pernah terjadi terjaga silaturahmi dengan baik. Itu yang disampaikan oleh Allah. Ya alhamdulillah. Dan saya pun jadi saksi. Kalau langsung atau kamu waktu digerita di Pekanbaru itu saya pun yang menelpon abang Kudo, saya pun menelpon orang Mbak
kita lihat baru. Ini terjadi seperti itu. Dan ketiga, sudah dari Muslim Afro Al-Qadum. Namun sangat memahami kepentingan ketiga senior. Ini memang bentuk terakhir. Kalau sudah terdekat, kalau sudah lewat kita bilang bisa lebih mudah. Saya tidak tahu. Jadi ketiga senior ini itu seperti disampaikan Profesor Leonardo tadi, orang yang menurut saya konsisten dari sampai mati itu konsisten. Kalau cerita tentang Leonardo, cerita tentang Yasi itu menangis. Itu dalam dari sebenarnya. Nah, memang perjuangan. Nah, kedua juga itu pulang ke Jakarta, karena ini kejadian khusus. Tahun 9 atau berapa? Tahun lupa. Seperti itu. Selanjutnya dalam buku Bapak Sarmin, saya menulis LBH Islam dan Master Rakib. Kalau LBH Islam lagi apa ini menunjukkan kebetulan tentang latar belakang LBH Islam lahir. Tahun 72 sampai awal 80-an itu pada setiap bulan Desember para aktivis dakwah di Sumatera Barat banyak yang ditahan oleh Koramil, oleh Kapolsek, oleh Polres, oleh Dandim. Akhir 70-an sampai awal 80-an itu kalau dia tahu ke MZ Jamil atau dia tahu itu direktur langsung keluar. Akhir 80-an Pak MZ Jamil dan oleh yang minta membela para aktivis atau dilahirkanlah YP2BI yayasannya dan kemudian LBH Islam yang direkturnya almarhum Pak Haji Tamrin Manang. Kerja pertama LBH Islam tentang pendirian gereja di Kinali pertama. Itu aku mendampingi Pak Maspar ke Padang untuk menggerakkan mahasiswa di Parasal pertama yang ada di Kota Padang untuk demo kantor gubernur dan DPRD Sumatera Barat. Ini ada wajib kami desain namanya. Mantan Ketua Bupati Barat Jauh itu koordinator lapangan demo. Kami berdua Pak Maspar Profil itu dari dalam motor punya dari Pak itu besok dari berita lain di seluruh surat kabar yang ada di masyarakat pulang sampai pukul di mesin keluar itu bagaimana orang cerita tentang berita itu. Jadi setelah itu perperangan berlanjut karena ada perhalang, ada tantangan seperti itu. LP Murdani waktu itu jabatannya itu turun ke Sumatera Barat, turun dari pesawat tapi pakai heli langsung ke pertama. 2 hari setelah itu turun Pak Komisi Taher. Waktu itu beliau sekjen Kementerian Agama. Jelas terus seperti itu. Turun pesawat Tabian pakai heli pasangan mengumpulkan jajaran Kementerian Agama di Sumatera Barat. Kemudian berlanjut dengan pernyataan kalau ada salah 36 orang Islam yang menolak pendirian gereja. Inilah berakhir. Asal dari yayasan YP2BI
itu setelah resmi banyak yang menantang, termasuk Gubernur Bantu Pak Hasan Basirudin menyampaikan apakah bagaimana untuk azas Islam itu diganti dengan azas Pancasila. Alhamdulillah sampai ini azas itu pernah ganti ya Pak. Azas JP2 ini tetap Islam. Kalau pun tidak pernah diganti. Menurut ketua yayasan itu Pak Maspar, anggota sekretaris. Itu selanjutnya kesan aku memang Pak Maspar seperti diceritakan oleh Profesor Kaino tadi, kamu itu mengalami waktu menjadi ketua umum Banko, datang ketua umum PB ke Bukit Tinggi, beliau tahu, dan kalau tahu mana beliau tahu dari siapa, mungkin dari Jawa, itu datang diajak makan di Sepakaya, Panua Sepakaya, beliau yang pengen, beliau seperti itu. Artinya yang tahu aku untuk perjuangan Bang Maspar tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan uang. Suatu kali waktu beliau menjabat wakil ketua DPRD Sumatera Barat, sebelum masuk penjara, aku datang itu salah sekitar di atas tanggal 22. Sakanta menghilang dari ruangan. Sama beliau, apa singgungan masuk ke ruangan. Itu kalian di situ lampu titik, dia lampu titik. Tentu tak perlu doa atau sakit. Setelah itu aku penasaran, baiklah bagian keuangan DPRD. Kemudian aku lagi Pak Maspar dari Pekanbaru. Ini tujuan Pak Maspar Pak. Siapapun bertamu keuangannya pasti jadi. Sehingga tanggal 10 bulan itu gaji lapis. Tanggal 9 sampai seterusnya kalau datang itu datang begitu. Kira-kira seperti itu. Dan konsistensi beliau dalam berjuang rasanya sampai kini memang alun tubuhnya gitu ya. Artinya tetap konsisten walaupun ya sudah tutur dari segi fisik, tapi alhamdulillah masih ingatan pikiran masih segar. Jadi waktu di DPRD seperti diceritakan Profesor Zainal tadi dituduh korupsi, kalau tidak salah 45 orang tersangkanya Pak. 45 orang dari 55 orang yang ditahan hanya beliau sendiri. Ketua tidak ditahan, wakil ketua yang lain juga tidak ditahan, apalagi anggota ada yang ditahan, hanya Pak Maspar sendiri yang ditahan. Tapi setahu beliau tidak pernah surut dengan apa yang dilakukan orang terhadapnya. Tidak pernah mundur. Di lembaga seperti itu, di pra-peradilan oleh kawan di Padang, malah ditolak. Habis itu aku ditelepon Jerman Batu Lama. Tapi cayo atau di perjalanan lain bahasan kedua. Artinya pada akhirnya kita bentuk tim di LPH Pisang itu tinggi hampir 20 orang, setidaknya belasan yang mau membantu dan membela 18 orang. Tapi dalam perjalanan sampai putusan, kalau tidak salah kami tinggal 3 orang yang selebihnya belum teratur. Karena pada setiap sidang, pada akhir persidangan, saya tetap sampaikan sebagai ketua tim, ketua dan majelis yang mulia, tolong dipertimbangkan permohonan penangguhan penahanan atas nama klien kami
tahan semuanya. Setiap kali sidang saya sampaikan itu. Saya melihat wajah Bang Masfar berseri-seri mendengar. Walaupun yang lain agak meraut. Dengan demikian, teman-teman tim mengingatkan, Bang, jadi keluar itu baik. Oh, banyak musuh loh. Apa kejadian? Dan itu bela Bang Masfar, tidak bela orang lain. Dan itu ingin menegakkan hukum secara benar. Kasus hukumnya sama, dakwahnya sama, pelanggaran pasalnya sama. Kalau harus ditahan, tahan sepenuhnya. Kalau tidak, dimakan. Alhamdulillah, pada akhirnya juga tetap keluar. Untuk keluar itu saya kira saya tidak perlu ceritakan lah. Ada hal yang tak perlu dijaga. Jadi yang perlu kita ambil sini sudah seperti itu. Beliau tidak pernah maafkan orang, tidak ada cerita itu. Yang penting berjuang terus. Setiap sidang, itu sidang minggu itu selesai sidang dari masa sampai minggu aja. Itu aja lah kilo-kilo tawaran. Jadi pada suatu dan aku tahu Bang Masfar memang konsistensinya, kemudian sosialnya. Kalau Bang Indi itu nak berpikir untuk mengeluarkan TV untuk kepentingan bersama. Kemudian memang dalam pertemuan itu tetap menjaga hubungan, diakui oleh Bang Masfar, almarhum Dayus pun pernah cerita sampai Pato tinggal lulus. Walaupun kesan banyak orang mengatakan Bang Masfar itu keras, tapi dalam realitas di LBH Islam rapat kadang lebih meja, tapi selesai rapat itu selesai. Dan ada lagi yang namanya dendam kesumat itu tidak pernah ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti beliau ada dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah dua kiai kita tampil, satu di Padang, kemudian Pekanbaru, ada yang ketiga di Jakarta. Sebelumnya kalau Bang Adi, sebelum kita tanya jawab, nanti silakanlah Bang Adi sini juga. Mana ada tahu yang mau dimisikan yang ada dalam buku ini. Siapa? Silakan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, saya tidak sampaikan khusus semuanya kita hormat dan orang penting. Tentu saya tidak ada kapasitas mau memperkenalkan lebih jauh tentang Bang Masfar, karena memperkenalkan orang terkenal itu termasuk perbuatan mubazir. Namanya tafsirul usul, menghasilkan yang sudah hasil. Tapi karena saya ini belum terkenal, saya perkenalkan saya dulu ya. Ini ada personal introduction-nya. Saya ini di umur saya baru 74 tahun tambah 6 tahun. Tambah 6 bulan. Jadi saya masih muda, umur 5 tahun. Dan sekarang masih kuliah. Jadi tadi saya mengenal dokter, dan dokter saya PhD, perjuangan untuk dokter. Beda ya, kalau PhD ya, beda itu dokter. Tapi kalau PhD perjuangan untuk dokter. Oke? Jadi saya kalau bicara sedikit tentang PI, saya mengenal dan mulai aktif di PI tahun 66. Kalau waktu itu saya juga sebagai ketua umum di SPEAN di Payakumbuh, karena ikut berdemo mengganyang kepala sekolah yang dikasihkan PNI ASU. Kemudian teman-teman seperti Pinonam Pegawaian, kemudian Pak Udade Yusri Amru, ya ini perjuangan dulu ya katanya. Akhirnya saya dibawa ke KPI juga saya jadi pertama jadi bagian apa namanya itu dokter itu masih propaganda. Dan saya suaranya resmi.
Jadi saya tukang perkara itu. Kemudian yang ketiga, terakhir saya ketua umum di Kampi cabang kota. Kemudian saya pada waktu 66 itu juga nobatkan menjadi ketua PI cabang PU. Karena waktu itu orang yang aktif PI gak banyak itu. Hingga saya langsung ke PI tanpa saya ikut basic training. Jadi saya di PI itu tidak pernah ikut latihan, saya langsung jadi instruktur. Jadi PI langsung jadi instruktur itu. Jadi ketua cabang, waktu itu jadi ketua ISMEA di PI, jadi dari Kampi. Dan pada tahun 2002 kami membentuk daerah Indonesia. Setelah itu kita mengadakan yang namanya PKP, Pluralisme Indonesia, setuju. Ini kampungnya Pak Derman. Dan pengalaman saya secara historik di PI itu saya ikuti Tamar 17 Bandung. Pergantian yang terpilih waktu itu Pak Bang Yusuf ini sebagai ketua umum. Sebelumnya Pak Bang Senpar ya. Oke, jadi saya tidak banyak cerita tentang saya. Cuma saya berpikir begini, kenapa kita hari ini hadir? Karena kita memang sedang berbicara tentang seorang tokoh penting. Seorang tokoh penting. Nah, kalau kita berbicara office secara etimologi adalah itu bicara tentang catatan kehidupan orang tokoh penting. Jadi kita ini sebetulnya orang-orang penting semua ini. Cuma pentingnya ada yang penting banyak, ada yang penting sedikit gitu ya. Tapi kita ini orang penting semua ini. Kita ini hadir hari ini karena kita berkepentingan. Karena kepentingan untuk menghadiri biografi dari Bang Masfar. Kalau saya dengan Bang Masfar barangkali karena saya tinggal di Bengkulu, cerita ini begitu banyak. Tapi saya setiap bertemu dengan Bang Masfar, beliau sangat gratis, sangat menghargai kader, sangat jadi cerita-cerita perjuangan. Dan saya pernah nginap sama beliau bersama saya kader itu luar biasa. Jadi saya dengan Bang Masfar sangat luar biasa. Dan yang pertama saya mendorong ke PI itu dari Singapura. Jadi bersama dengan beliau nih, dia dari Singapura dan Bang Masfar. Dan sesungguhnya saya ini juga di PI, di HMI, dan terakhir baru tahun 75 saya jadi ketua umum Musyawarah Pemuda Muhammadiyah di Ibu Kota. Jadi orang-orang anak-anak yang kemudian dulu katakan saya ini masih PI gitu. Walaupun sudah tua PI juga ya. Jadi kemarin itu PI itu. Itu ada bilang saya itu PI. Walaupun saya lebih dulu masuk kemudian ada bapaknya ya. Saya masih dulu PI itu. Tapi nggak apa-apa ya. Karena PI itu sejarah kita pernah melupakan sejarah. Jadi kita pernah dibina dan pernah diberikan pembinaan dan perkara PI itu harus sejarah kita. Nggak boleh kita mau jadi apa saja saya PI. Saya itu Muhammadiyah benar, kan saya PI dari Indonesia. Jadi kalau soal nyanyi mas tadi itu siapa gitu? Apalagi kalau sudah bersama apa sekali itu. Jadi saya cuma ingin cerita ini. Mungkin ini tidak sekedar seremonial, tapi kita tentu menjadikan sebagai sebuah karena secara aksiologi barangkali kita belajar sejarah tentu untuk menjadi legacy, menjadi inspirasi bagi kita. Ya kita sudah misalnya bicara tentang sejarah Bang Masfar juga nggak perlu dicerita sejarahnya, kan dia tahu sendiri sejarahnya apa gitu. Dan Allah SWT yang tahu nilai. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian catatan-catatan sejarah perjuangan Bang Masfar itu menjadi kita, menjadi inspirasi kita, menjadi motivasi kita untuk menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Adinda Zainur dan Adinda ini sudah bisa nanta ini ya. Tapi Adinda aja deh ya. Karena saya ini sudah golongan saya sudah 1B, 5A, 7C. 1B ini 5 anak, 7 cucu gitu ya. Golong sekarang. Kalau apa tuh? Kalau pegawai kan golongnya cuma 3B aja. Dari mana itu sampai 3B? Saya sekarang sampai 7C. Nah itu ya. Oke. Saya cuma ingin mengatakan begini Pak sekalian, bahwa menjadi orang penting itu penting. Bagaimana jadi orang penting?
tidak akan pernah jadi orang penting ketika tidak pernah kita mementingkan orang lain. Jadi tokoh masyarakat, tokoh penting masyarakat itu adalah orang yang mementingkan masyarakat. Ketika seorang tidak pernah mementingkan orang lain, dia tidak akan dipentingkan orang lain. Jadi menjadi penting itu karena kita mementingkan orang. Kenapa Pak Maspar tadi menjadi kita merasa penting kehadiran kita di Jakarta ini? Dari Jakarta sengaja pulang untuk menghadiri ini, kemudian malah ke Pekanbaru saya karena nggak bisa lihat itu, terpaksa balik lagi, ya kan? Dia apa? Karena saya menganggap penting bahwa saya bertemu dengan orang penting dan saya ingin mendapatkan legasi apa yang beliau lakukan ini. Jadi oleh itu sekalian saya melihat, saya mencatat beberapa hal itu. Bagaimana syarat-syarat di dalam itu apa saja? Ini yang itu perlu kita pelajari. Apa syarat-syarat jadi orang penting itu? Kalau ada orang mau jadi orang penting tapi tidak pernah mementingkan orang, ya penting sih dia aja. Ya. Penting dia. Jadi jadi orang penting itu juga pertama saya lihat yang pertama adalah apa pentingnya kita membuat atau menulis biografi itu. Jadi pendidikan, pelajaran, ya inspirasi dan motivasi, juga pengembangan pribadi kita, kemudian analisis psikologis dan personal, kemudian juga refleksi dan kritisisme. Ya, walaupun kita pada biografi ini tidak akan membicarakan sisi-sisi negatif kehidupan seorang, tapi kita akan bicarakan sisi positifnya. Sekalipun juga track record tadi tetap kita bicarakan, kemudian kita melakukan pembelaan-pembelaan terhadap hal-hal yang menyimpang dari sejarah. Kemudian yang ketujuh, ya kita perlu ada koneksi emosional. Kita yang hadir hari ini, karena kita bicara tentang Bang Maspar, kembali muncul ya koneksi emosional kita. Ada solidaritas sosial, setiap kawan kita, ya sesama apa. Tapi kalau kita tidak berjumpa hari ini, ya barangkali mungkin ya biasa-biasa saja. Mungkin ketemu tadi Datuk misalnya, ya siapa itu, dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ketemu lagi kan lupa aja kita. Tapi setelah kita bertemu tadi Ali Bermansyah, ya sama-sama dulu dengan saya dari sejarah dan budaya Islam KI, tapi saya pindah ke sastra Arab ya. Kemudian saya S2 saya di Magister Keuangan Syariah, sekarang S3 di Majelis Pendidikan Islam. Jadi pendidikan saya itu melompat-lompat aja, yang penting ya belajar itu aja. Ya, jadi artinya apa? Kita koneksi sosial ini sangat penting. Bagaimana kemudian kita membangun satu komunikasi yang intensif antara kita ini sehingga kita betul-betul mempunyai hubungan yang kuat sampai akhir. Kemudian ini yang penting saya sampaikan ini. Persyaratan jadi tokoh penting itu apa? Itu. Pertama ya kita kalau mau jadi tokoh penting masyarakat harus mementingkan masyarakat. Kalau kita tidak pernah mementingkan masyarakat, kita pentingkan urusan pribadi kita, urusan keluarga kita, semua urusan kelompok kita dan golongan kita, tapi tidak pernah mementingkan urusan rakyat, kita tidak akan pernah jadi orang penting. Kemudian berjuang untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat itu. Tidak hanya memikirkan tapi berjuang. Ya. Dan itu keberpihakan yang terus pada kepentingan rakyat dan masyarakat. Kemudian yang tadi memiliki integritas, jujur dan bertanggung jawab. Ini yang kurang sekarang. Tokoh yang memiliki integritas, yang banyak sekarang oportunis, ya. Yang cari peluang dari kesempatan di mana masuk, pokoknya di mana, pokoknya bisa aja gitu. Ini yang persoalan yang sekarang yang kenapa kita penting bicara biografi Bang Maspar ini, kita ingin melahirkan tokoh-tokoh yang mempunyai integritas tinggi. Tidak hanya sekedar ya jadi orang penting, tapi orang penting yang punya integritas. Kemudian yang kelima, ya orang yang tokoh penting itu yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat, yang mau mengakomodir, yang aspiratif, ya. Tidak hanya sekedar yang menyampaikan ini, tapi juga mau mendengarkan orang lain. Dan yang kedua saya lihat ya orang yang memang tidak memiliki rekam jejak yang merugikan kepada masyarakat. Kalau dia tukang rampok uang rakyat, kan? Nah, itu walaupun dia banyak sedekah, banyak macam-macam itu tidak bisa juga. Kenapa? Karena dia punya rekam jejak yang. Tapi kalau Pak Bang Maspar yang 45 orang itu, ini bukan rekam jejak, ini keliruan sejarah. Nah, ini keliruan sejarah. Ini kecelakaan sejarah ya yang terjadi. Ya, karena ada waktu itu orang-orang dianggap ketika umat Islam mulai tampil di mana anggota-anggota dewan waktu itu banyak para ustaz, banyak pejuang-pejuang muslim, ada kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang ingin membuli Islam dan tidak ingin Islam itu berkembang. Makanya salah satu caranya adalah
membuli dan memunculkan ide-ide negatif, isu-isu negatif terhadap pejuang kita ini. Dan yang selanjutnya saya catatan saja ya. Apa karakternya orang yang penting itu? Yang pertama, mendahulukan kepentingan masyarakat. Yang tadi itu, yang tak pernah hitung duitnya, ini itu siapa? Tapi kalau masih berpikir Indonesia dulu saya keluarkan, untungnya saya apa itu namanya orang yang apa tuh? Yang apa namanya pragmatis ya. Kalau Bang Mas Boni betul-betul tidak pragmatis, orang ini butuh uang, sehingga tercatat apa sekali itu bagus sekali informasi tadi. Bang Mas Boni ini tanggal 10 uangnya sudah habis. Ya, kita tanggal 60 uang kita masih banyak kan? Bang Mas Boni tanggal 10 uangnya sudah habis. Kita ini tanggal 60 uangnya masih banyak, 2 kali 30 namanya kan? Tanggal 60 itu. Ini yang penting. Artinya kesediaan kita untuk apa? Untuk mendahulukan masyarakat, dekat dengan masyarakat, berpihak kepada masyarakat, kemudian berkorban untuk masyarakat, kemudian mencintai dan dicintai masyarakat, dan yang kedua menghargai masyarakat, rendah hati, tidak sombong. Ini adalah merupakan karakter penting orang yang tokoh penting itu. Dan parameternya, ini terakhir parameter ini. Saya ceritanya banyak, ini bukan kuliah ya. Kalau kuliah ini harus pakai apa, ada honornya kan? Ini cuma catat saja. Menurut saya parameternya itu adalah pengaruh dan kepemimpinan. Seorang itu akan menjadi tokoh penting ketika dia menjadi orang pengaruh, mampu mengaruhi keputusan-keputusan di masyarakat. Kemudian juga kepemimpinan yang dia akui, ya, kepemimpinan yang dia betul-betul mempunyai komitmen yang luar biasa terhadap tanggung jawab kepemimpinan. Kedua, kontribusi dan prestasinya. Jadi sumbangannya itu luar biasa, prestasi yang capainya juga luar biasa. Kemudian jaringan dan koneksi, ya, karena dia Bang Mas Boni dengan saya, walaupun saya tidak lebih gemuk, tapi dia sangat bergantung dengan saya. Ketika nama saya diajukan oleh Pak Kemal untuk jadi narasumber, dia langsung setuju ya, langsung setuju itu. Ini Risman, kenapa? Karena saya juga ada di hati Bang Mas Boni dan Bang Mas Boni selalu ada di hati saya, gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kelima ya, kekuasaan dan tanggung jawab. Ini ketika dia berkuasa, tapi dia tetap saja betul-betul punya kepedulian, ya, memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan kemudian yang ketujuh, komitmennya terhadap masyarakat. Saya pikir terus sekali. Kalau ada yang catat nanti ya. Ya, ini kalau ada ini itu penting ini. Kenapa? Karena hari ini kita tidak hanya perbincangan positif tentang Bang Maspar yang punya perbincangan positif ya, punya positif ini. Karena di depan dia kan kita bicara tentang Bang Maspar, tapi yang paling penting oleh kita dan adik-adik kita di DP ini, bagaimana kita mencoba menduplikasi ya ketokohan Pak Bang Maspar ini yang penting. Apa artinya kita hari ini berbicara tentang Bang Maspar? Kemudian setelah ini kita akan tetap saja orang-orang yang tidak punya komitmen, tidak punya integritas, yang kemudian kita tidak punya semangat dan mau berkorban dalam pelayanan manusia untuk penting Islam. Saya sekalian terakhir saya sampaikan, saya hari ini, maaf saya bukan anti pegawai negeri, saya tidak jadi pegawai negeri, karena memang dalam pikiran saya itu gini, karena dulu ada apa ya, saya berpikir begini, saya ini telah berbaiat, walaupun saya tidak pernah latihan, tapi saya belum membaiat berkali-kali ya. Ini saya yang baiat ini. Baiat kita itu sampai titik terakhir akan memperjuangkan Islam. Ini apa kita nih? Kalau ada yang berusaha ini berdosa di depan Allah SWT, karena kita sudah berbaiat kepada Allah bahwa kita akan perjuangkan Islam sampai titik terakhir. Saya rasa itu saja ya, soal keras sama keras itu. Malah saya dengan Muhammadiyah itu sekarang tidak lagi jadi majelis tabligh tapi majelis pendidikan masyarakat, karena saya dianggap orang keras. Tidak apa-apa, daripada lunak ada ya. Ya, kalau lunak disuruh durang awak ya, tapi kalau karyawan di durang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris, senior dan junior sekalian. Kita masuk pada acara kedua, tanya jawab. Boleh mengkritisi, boleh memberikan saran, boleh mengomentari, boleh bertanya. Tentu karena kebiasaan kita di PI ini pantang bertamu jumi. Host akan membatasi waktu kita bertanya, berkomentar. Jadi kebebasan kita memang kebebasan yang terukur dan terkendali.
Untuk sesi pertama kita minta 3 orang. Sebutkan nama, mau tanya siapa, mau komentari apa. Ya, 1. Nanti keluarkan namanya Pak ya. Siapa lagi? Saiful Amin. Ketiga Pak Adi Nurmasa. Tolong ini bahasa kekomunisian perintah ini. Baik, silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menyampaikan ini karena memberikan penghormatan kepada orang tua kita, Pak Rashid. Karena beliau adalah seiring dan sejalan ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang besar. Namanya Pak. Nama saya Bildegani Ibnu Akil. ya. Jadi ada kenangan-kenangan yang sangat tidak pernah saya lupakan. Pertama adalah ketika beliau tampil di DPRD Sumatera Barat. Ada gejolak waktu itu sehingga sebagian dari teman-teman kita sampai ke penjara. Namun tidak semua masuk ke penjara karena kita di luar DPRD kita juga berjuang. Dan waktu itu saya dengan teman-teman termasuk dari Paganagari Sumatera Barat. Waktu itu yang menjadi ketua kejaksaan itu Pak Hussein Umar. Hussein apa namanya? Lupa saya. Hussein apa? Bukan Hussein. Alias Hussein. Satu digantikan oleh Pak Antasari. Nah, ketika beberapa hari, 2 hari sebelum di penjarakan, penjara yang kedua ini Pak Maswar sudah di penjara. Saya dengan teman-teman sekitar 4 orang lobby ke Antasari Al-Azhar. Intinya waktu itu sampai menangis Pak Antasari, mulai menangis beliau. Karena jangan sampai anggota DPR ini dipenjarakan, dan kalau sudah ada yang dipenjarakan, tolong dikeluarkan. Akhirnya Pak Ron Kasih dan kawan-kawan tidak jadi dipenjarakan. Yang masuk adalah Pak Maswaras. Itu satu. Jadi kenangan kita ini luar biasa karena kita berjuang atas nama Akas untuk membantu berjuang lagi. Yang kedua menghadapi Silom. Ini sangat dahsyat. Dari sekian puluh peristiwa pemutadan dan sebagainya, yang paling menghabiskan energi adalah menghadapi Silom. Itu lebih dari 7 bulan berhadapan dengan pejabat, dengan orang kaya dan sebagainya. Makanya setiap hari waktu itu kita dengan Pak Maswar berusaha untuk mengantisipasi. Ujungnya sampai Silom itu ditolak. Dan itu adalah satu-satunya melawan oligarki yang berhasil di Indonesia. Ini yang atas nama Lipo itu barangkali itu yang gagal, yang tidak berhasil. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Maswar yang sampai ini masih
Ketua Forum Masyarakat Minangkabau yang tergabung sekitar 47 ormas Islam. Beliau masih tetap ketua sampai sekarang. Saya sebagai wakil ketua dengan yang lainnya. Barangkali itu saja kita mengucapkan selamat kepada beliau. Mudah-mudahan perjuangan ini dilanjutkan oleh kita bersama dan oleh generasi muda nanti sepeninggal beliau dan sepeninggal yang kedua sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mendengar penyampaian dari beliau yang saya teringat adalah Kanda Hizbul Salam. Pada banyak Kanda Soekarno Hatta. Benar tahun 90 kita pernah mengadakan training di pesantren Hizbul Salam. 92 ya. Waktu itu Kanda Soekarno Hatta di sana. Disitulah saya bertemu dengan beliau. Tapi waktu itu sangat masih muda dan gagah sekali. Sekarang masih gagah, tapi tentu saja sudah. Baik, saya mungkin mau menyampaikan yang sedikit tercecer dari cerita tentang Bang Mastar ini. Ada pengalaman yang menurut saya sangat tidak bisa saya lupakan dari Bang Mastar. Ketika saya berkesempatan kuliah di Jakarta tahun 2000, saya cross di kampung Hutan Ciputat sekitar jam 8 jam 9 malam. Saya dapat telepon. Waktu itu telepon belum sekarang. Saya lihat hanya nomor. Jadi saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya jawab, ini siapa? Rupanya yang telepon saya itu Bang Mastar. Jam 9 malam. Abang Mastar. Di mana Bang? Di dalam mah. Rupanya saya tak ngerti. Rupanya maksudnya sedang di Muaru, di LP Muaru. Jadi beliau bagaimana menyempatkan diri menelepon saya jam 9 malam dari Tiara. Jadi padahal tidak ada yang penting sebenarnya, hanya saya heboh. Tetapi itulah seperti yang dikatakan oleh Kanda Profesor Zainul Daulay, Kanda Zainul Zabir, dan Kanda Kesman Mukhtar. Inilah contoh dari seorang kader yang sangat bangga dengan adik-adiknya. Saya merasa sangat tersanjung ditelepon oleh Bang Mastar dari Tiara. Jadi ini kisah yang menurut saya tercecer. Kemudian waktu saya di Jakarta itu saya berulang kali ke Keramat 45 dan jumpa dengan Pak Syekh Umar. Kebetulan Bang Syekh Umar itu sudah lama kenal dengan saya, karena kebetulan ayah saya dengan Bang Syekh Umar itu satu periode waktu di PII Sumatera Utara. Jadi saya sering di sana. Jadi kalau sudah jumpa dengan Bang Syekh Umar selalu saja membanggakan Bang Mastar. Karena Bang Mastar ini kan jadi pengurus PG waktu ketuanya Bang Syekh Umar. Selalu saja cerita tentang Bang Mastar. Cerita bahwa ya yang sangat dia banggakan di Sumatera Barat itu yang adalah Bang Mastar. Yang dia andalkan di Sumatera Barat itu adalah Bang Mastar. Begitu. Itu cerita dari Bang Syekh Umar. Kemudian Bang Mastar ini betul ya sangat poros. Waktu di LBH Pakistan itu, kalau waktu itu saya masih kuliah, kalau kebetulan saya datang ke LBH Pakistan itu berulang kali Bang Mastar itu ngasih duit untuk saya. Berulang kali, tidak sekali dua kali, berulang kali ngasih duit. Ini untuk uang minyak gitu. Karena dia tahu kita masih mahasiswa. Jadi dan dia sangat mendorong kita ya, dan sangat membesarkan adik-adiknya. Karena ada orang hanya membesarkan dirinya sendiri,
pandai membesarkan orang lain. Bang Masfar saya kira salah satu kekuatannya adalah dia mampu membesarkan adik-adiknya menjadi orang besar. Sehingga wajar kalau kata Kang Risma Mukhtar tadi, bagaimana dia tidak akan menjadi penting, karena dia memang mementingkan orang lain dan menganggap orang lain itu penting. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita tentu dan pasti melayani Pak Mas Faksi. Dia tokoh kita di Indonesia yang sudah begitu berperan secara maksimal bagi orang yang Betawi. Namun demikian, kehebatan Pak Mas Far dalam penampilan dalam segala aksinya itu jelas bangga bagi kita, namun juga tantangan. Apakah kita rela di Indonesia hanya ada kanda Mas Parasit sendirian? Ini harus kita jawab hari-hari ini. Bagaimana keadaan PII sekarang? Masih adakah di Padang Japa? Masih adakah di tempat-tempat lain? Atau hanya ikut kira-kira saja? Kalau tidak ada perubahan dari pertemuan kita hari ini, saya rasa kita berdosa. Kita berbicara untuk kemajuan Islam masa depan, tapi kita tidak berbuat bagaimana generasi dahulu berbuat yang melahirkan kandang Musmadasir. Ini adalah tantangan kita bersama. Alangkah baiknya dari ikrar Istana Presiden ini kita berharap kepada kita semuanya anggota PII, kembalilah PII dan besar dari Istana Presiden kita harapkan di kota tercinta. Dan oleh sebab itu tanggung jawab kita bersama. Kalau kita tidak bertanggung jawab, yang berdosalah kita. Ini hendaknya terkat kita hari ini. Bagaimana PII hidup kembali seperti biasa. Bagaimana dia bisa menyingkirkan PKI untuk masa akan datang. Siapa lagi yang akan kita singkirkan untuk memperhebat Indonesia masa depan? Apakah kita biarkan saja seperti ini terus? Ini harus terjawab dengan aksi nyata yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala membangun negeri kita. Dan PII wajib bangkit. Ini hendaknya program bagi kita bersama, program bagi senior, dan bertanggung jawab menghidupkan kembali PII sampai ke tingkat-tingkat terbawah. Mari kita bersama-sama. Saya bersedia kalau saya dilibatkan. Yang jelas PII adalah tanggung jawab kita bersama, membahagiakannya kembali, menghidupkannya kembali, harus menciptakan tokoh-tokoh masa depan yang lebih baik. Dan mari ini kita jadikan ikrar dari pertemuan yang cukup mengembirakan kita bersama pada hari ini. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak terdengarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Pemahaman saya dari ketiga yang bertanya atau berkomentar sama-sama menambah komentar daripada ketiga panelis. Bacaan saya nggak ada yang bertanya. Itu kita buka term kedua untuk 3 orang. Silakan.
Satu. Mana lagi? Ya, dua. Perempuan dulu. Tiga. Piwati. Silakan. Nah. Bukan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Faiz. Saya ingin bertanya, dari tadi saya mendengar bahwa Pak Ketua membahas tentang Pak Masfar Rashid. Pertanyaan saya, apa saja prinsip yang selalu dipegang oleh Pak Masfar Rashid dari remaja sampai saat sekarang ini? Kenapa saya bertanya? Karena saya melihat foto yang ada di spanduk itu seperti orang yang menantang tanpa takut. Apa saja tantangannya, kayak mau mengambil semua tantangan gitu. Oleh karena itu saya bertanya, apa saja prinsip yang selalu dipegang oleh Bapak Masfar Rashid? Kalau dapat yang menjawabnya Pak Masfar Rashid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunadi dari pengelola radio komunitas Dewan Dakwah, juga sebagai staf pengajar di Akademi Pariwisata Pasundan. Mungkin sebelum saya bertanya, Pak Isman Buya Isman lupa saya. Waktu tahun 2010 saya ke Muhammadiyah untuk menjemput Pak Tim datang ke Sumatera Barat. Waktu itu saya adalah sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Bandung Pusat, yang sangat fenomenal pada waktu sampai beliau hadir ke Sumatera Barat. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan mengenai Pak Masfar Rashid ini. Barangkali kalau ketokohan beliau, baik itu secara langsung atau tidak langsung, di surat kabar pada waktu 90-an, saya masih mahasiswa, saya mendengar ketokohan beliau. Kemudian yang ingin saya pertanyakan di sini adalah bahwa kita sekarang kan ada krisis keteladanan. Nah, krisis keteladanan itu biasanya dimulai dari keluarga, kemudian di sekolah, kemudian di tengah-tengah masyarakat. Lalu komunitas mana yang membentuk beliau itu sehingga seperti yang bapak-bapak ceritakan tadi itu beliau patut kita teladani. Nah, itu yang mungkin saya belum membaca seluruhnya isi buku beliau, tetapi ada nggak kita temukan di dalam buku beliau ini keteladanan yang perlu kita biasakan kepada keluarga, kepada sekolah, kepada masyarakat, sehingga integritas pribadi beliau ini betul-betul terkonsolidasi kebijakan. Yang pertama. Yang kedua, kalau buku ini hanya sampai di gedung ini saja, bagi kita yang sudah dapat buku berarti tidak terkonsolidasi. Nah, bagaimana caranya? Sekarang seluruh sekolah menggalakkan literasi. Tapi kalau buku beliau tak ada di sekolah, tidak ada guru yang akan memberikan tugas untuk baca buku ini. Jadi integritas beliau benar-benar tidak terkonsolidasi ke generasi kita. Di saran saya, bagaimana caranya buku ini sampai di sekolah-sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Dinda Putri. Wati ya, Piwati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri, masyarakat Kota Bukit Tinggi. Kita sama-sama mendengar dan merasakan sekarang
maaf saja ini yang nggak melenceng daripada abang. Kita merasakan dan mendengar bahwa krisis adab dan segalanya ini terjadi di Bukit ini, khususnya LGBT dan penyakit AIDS. Jadi kalau kita sebagai orang tua ini sangat merasa risau sekali untuk masa depan anak-anak muda kita. Jadi adakah kira-kira dari PII agendanya untuk menumpas krisis ini? Cuman itu permintaan saya sebagai masyarakat Bukit ini. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Udah ya. Sebelum kita jawab, ada pesan panitia, kita putarkan videonya Pak Marta dulu. Mana tahu dengan melihat video ini akan lebih terjawab apa yang rekan-rekan tanyakan. Silakan. Asma Rashid adalah sosok aktivis lintas zaman kelahiran 16 Desember 1945. Sebagai anak muda di kala itu, ia ditempa dengan sekolah, mengaji dan belajar. Ia berkiprah di berbagai organisasi dalam rangka memperjuangkan idealismenya. Haji Mas Rashid SH merupakan sosok tokoh yang hadis lurus sejak muda sampai tua. Ada komitmen Haji Mas Rashid SH. Pertama, komitmen keumatan. Ia aktif di Dewan Dakwah Sumatera Barat, ia resmi Sumbar dan KWPI Sumatera Barat. Spirit itu ditunjukkan secara frontal sebagai motor penggerak dalam penolakan rumah sakit Siloam Kota Padang, penolakan gerakan komunisme, kristenisasi dan aliran-aliran yang membahayakan umat. Kedua, komitmen keindonesiaannya ditunjukkan pada masa remaja merupakan penggerak kesatuan aksi pemuda pelajar Indonesia KAPI Sumatera Barat. Kelompok Komisi 50 dari Forum Umumnya Kedaulatan Rakyat FKKR bersama Ali Sadikin Muhammad Asyir dan sebagainya. Dipercayai sebagai anggota MPR RI 1997 sampai 1999 dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat 1999 sampai 2004 dan turut meresponi persoalan-persoalan lokal, regional maupun nasional. Ketiga, komitmen kaderisasi umat dan bangsa. Ia aktif menggerakkan organisasi kepemudaan dan tak segan-segan mendesak pemuda untuk mengambil peran, memberikan donasi dan mengajarkan anak muda tentang etika, administrasi, dan organisasi, bahkan menjadi pembina di beberapa puncak silat. Keempat, komitmen idealisme hukum. Bagi masyarakat, hukum itu harus dipraktekkan di mana saja. Hukum harus tajam tanpa pandang bulu. Salah satu pilihannya menjadi penggerak yang dihabiskan dalam melawan kezaliman dan ketidakadilan. Berbagai kasus-kasus rakyat yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dia angkat dan diperjuangkan. Dia tidak takut menghadapi pejabat di kala itu yang sangat powerful, sehingga Mas Rashid merupakan idola kaum muda sebagai tokoh yang vokal dan berani. Kelima, perfeksionis. Mas Rashid ini sesuatu yang dikerjakan dengan sempurna. Namun demikian, harapan saya kepada kita itu memanaskan diri daripada kita. Namun itu fokus pada program Partai Komunis Indonesia yang melakukan kudeta untuk 6 jenderal, 1 perwira, dan sebelumnya membantai ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bandung itu musuh juga membantai untuk melahirkan Raden Musa dan
dari Bukit Jalil tentang LGBT. Ahli beliau ini ahlinya, Bu. Ahli LGBT juga. Ya, terima kasih. Jadi saya begini aja. Tentunya persoalan ini tanggung jawab kita ya. Karena dakwah kita ini sebetulnya kalau kita contohkan pesawat dakwah ini sayapnya dua, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi yang jalan itu katanya satu ya, amar ma'ruf nahi munkarnya nggak jalan. Jadi ini sebetulnya dakwah kita ini nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena sayapnya seperti campur itu, sepatu ya, dipotong sayap kecil untuk utara. Jadi gitu dalam kebutuhan ini tak ada satu gerak maju dakwah kita ini. Dan dakwah amar ma'ruf munkar itu kalau kita lakukan pendekatan, ya sebut dakwah itu tuntunan dan tatanan. Kita lihat ya dongul khair wa ya'muru bil ma'ruf. Itu tidak bisa hanya ya dongul khair itu kan hanya menuntunkan, menyampaikan sosialisasi, literasi, edukasi. Tapi ketika kita bicara ya'muru bil ma'ruf itu asal katanya amarah. Amarah itu ya sifat ini amir, zamannya umar. Artinya apa? Kita harus punya kepentingan untuk berkuasa. Itu yang dikatakan oleh Najmuddin apa namanya? Yang orang Erbakan itu. Ya, ketika orang Islam itu tidak peduli kepada politik, maka politikus itu tidak akan pernah peduli terhadap Islam. Jadi selama ini kita memang apa? Peduli kan kurang. Kita ingin hasil tapi tidak mau berjuang. Tidak mau berkorban. Jadi kalau ada LGBT macam-macam itu sebetulnya ini akibat saja. Akibat dakwah kita nggak jalan. Bagaimana menurut saya dan tapi cuma saya mengatakan di Jakarta tuh orang-orang saya dengar tuh ada yang selalu mengaitkan LGBT dengan apa itu? Dengan musibah dengan macam. Ya ini kita musibah ini karena kita ini sudah banyak maksiat. Sebetulnya ini juga tidak pas juga. Yang dapat musibah mereka saja. Ketika kita dapat musibah itu urusannya urusan tentu dengan ini tidak saja soal LGBT, tapi ini harus kemudian kita PII dan KBPI, MUI harus punya program. Muhammadiyah punya program. Bagaimana kita kemudian dakwah ini betul-betul sampai ke masyarakat. Ini bukan cuma omon-omon di masjid kemudian teriak-teriak sementara apa? Kita mengatakan yang haram cuma kemudian ya yang pegang kekuasaan tidak melihat ini sebagai sebuah yang haram. Jadi apa? Jadi itu kata siapa? Sukrat disebut kata itu. Ya sekeranjang kebenaran, sekeranjang kekuasaan lebih berharga dari yang. Jadi sekarang ini sebetulnya kita punya apa? Punya komitmen bagaimana supaya tokoh-tokoh PI, tokoh-tokoh Islam itu harus pegang kekuasaan. Ini kalau misalnya sekarang ini siapa? Si Dedi tadi ya, si Pardi itu. Ada rencana untuk jadi wali kota di Baik. Kita dukung sama supaya apa? Saya yakin kalau dia jadi wali kota, kita punya koneksi yang jelas, ya, mendorong dia untuk betul-betul bagaimana amar ma'ruf itu jalan. Tapi ketika itu nggak jalan, ya saya rasa selama ini kita belum ada lagi amar ma'ruf, belum ada lagi. Cuma kita baru yad'unil khair. Ya, inilah Islam, inilah yang apa ini, itu aja baru. Tapi kemudian kita belum masuk kepada apa? Sebab dakwah itu adalah sebuah proses rekonstruksi sosial untuk membangun sebuah masyarakat dengan tuntunan dan tatanan Islam menuju masyarakat Islam yang sebenarnya itu, yaitu baldah tawabah warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa itu aja komentar saya, Bu. Jadi artinya apa? Ini harus kita hadapi. Ini tanggung jawab kita. Ketika persoalan kemungkaran tidak kita jalankan, maka Allah SWT mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu khassah. Jaga dirimu daripada cobaan Allah SWT yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, tapi yang membiarkan kezaliman juga akan mendapatkan apa itu? Ketimpa itu. Itu aja Mas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wisman. Berikut silakan Abang menjawab Muhammad adik kita dari 3 kiat sukses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kali kepada penulis Saudara Adi Bermasa bersama anaknya Ahmad Harisma. Dia berhalangan hadir tadi karena ada TK di Padang.
beruntung hadir bermasa seorang kader PII yang kader anaknya menjadi wartawan lagi. Dulu dia wartawan, sekarang anaknya di wartawan. Dia dulu pimpinan redaksi Koran Padang, sekarang anaknya yang menggantikan. Malahnya anaknya lebih lincah daripada dia. Nah ini Pak Buya sendiri, karena yang lebih pintar pada dia. Yang kedua, kepada panitia, saya tidak menduga acara sebesar ini. Mula-mula waktu awal buku ini akan diterbitkan, saya kontak beberapa kader-kader PI, KB-KB PI, hanya beberapa orang yang nulis. Sangka saya banyak nulis. Yang menulis satu adalah sahabat saya Mahmud Hendrik, yang kedua Adinda dari Pantabir, Adinda Mantulas, dan saya rasa 3 itu ya. 3 orang itu yang menulis. Nah ini barangkali budaya menulis ini perlu kita tingkatkan di PI. Nah dulu Mahmud Hendrik, kemudian siapa lagi wartawan di Padang, Farul Rashid, berniat dulu mengkaderkan PI jadi wartawan ini di Dewan Dakwah, tapi nggak tahu pernah berhasil. Selanjutnya buku ini terinspirasi tak lama sebelum datang ke tempat libur masa itu saya ditelepon oleh Mahmud Hendrik. Mas Fal, saya ditelepon oleh istrinya Adli Etek Ibnul Wati, teleponnya untuk membuat buku riwayat hidup Adli Etek. Dijawab oleh Mahmud, saya bukan dekat dengan Adli Etek. Yang dekat dengan Adli Etek itu adalah Mas Far, sama-sama di PI Etek. Nah, jadi kemudian saya dikontak oleh Ibnu Wati dan saya datang. Saya tuliskan 7 halaman. Nah itu registrasi saya mendatangi di rumah saya. Dulunya enggak. Dulu pernah Anwar Tahar berniat untuk menulis biro ini waktu DPRD Darian Canang, tapi tidak pernah disampaikan. Dia sudah berniat mau mewawancara, tapi baru sekarang, sekian puluh tahun yang akan datang. Jadi kepada adik-adik PI, pada Zainul, kalau tidak salah yang baru membuat biografi PI ini berdua, kalau saya tidak salah, bertiga kita. Baru tadi saya tahu bahasa Sufirma juga munculkan buku di Padang pada hari ini. Yang pertama itu Saifullah, profesor. Yang kedua profesor si Padang, Sofi Marsidin. Yang ketiga saya. Nah, profesor kita satu lagi belum. Minta tolong, dia juga berusaha untuk menulis. Tadi sudah saya ingatkan Pak. Tadi saya sudah ingatkan usul. Ya. Kemudian ya banyak kenang-kenangan saya. Contohnya dengan Risman Mukhtar. Kita bermalam-malam di LBH Kitan, menghubungi umat Islam di Padang. Malam-malam itu di rumah orang. Seperti EU, kami itu kami ketuanya siapa ini anak PI yang tersangka juga Sukiar Iskandar. Nah, sekretarisnya yang sekarang dokter anak di Padang. Nah, jadi saya melihat budaya menulis inilah yang pernah disuarakan oleh Pak Natsir pada anak-anak muda sekarang. Jangan budaya audiens saja, lisan saja. Menulis ini penting. Nah ini yang saya sampaikan. Nah sebenarnya masih ada beberapa poin lagi yang penting di dalam buku ini. Kalau ada cetakan umur panjang, ada dana, saya berniat untuk menambah.
ada dua peristiwa penting yang waktu di DPRD itu saya mengalami pengalaman yang juga sangat miris. Yang pertama TKI di Padang waktu itu terlantarlah 54 orang TKI, 5 laki-laki, lebihnya perempuan, asal Sumatera Barat untuk berangkat ke Malaysia yang memperkasai Anton Siombing. Atau protes kita di media, berangkatlah dia, ternyata bukan ke Malaysia, tapi dibawanya ke Jakarta, diinapkan di Jakarta. Waktu saya ke Jakarta untuk mengobat cucu saya keluarga ke Jakarta, malam di perwakilan Sumbar. Waktu itulah salah seorang staf P3 di Padang itu, namanya Pak Am, dia juga adalah informan kami. Dia beritahu bahwa ada di Tanjung Priok terlantar 54 orang TKI Sumatera Barat. Wah, waktu itu spontan saya beritahu perwakilan. Akhirnya dicarilah teman saya Angkatan Laut. Nah, dibawalah diselamatkan. Kita telepon Bang Fahmi Idris, akhirnya dibayar, diambil anak itu, dibawakan ke Sumbar. Akhirnya Anton Siombing membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh TKI itu. Ini yang pertama. Yang kedua, spin-off Megawati. Jadi saya tulis di situ, Megawati itu bukannya anak biologis, ideologinya Bung Karno, tapi anak biologis. Nah, pengalaman lagi dengan bersama-sama dengan Ustadz Fianda satu ya, sudah meninggal. Kami bertiga yang memimpin dengan Gus Rizal Ghazar, Ketua MUI. Nah, peristiwa Siloam itu ya. Nah, inilah yang cikal bakal perjuangan Forum Masyarakat Minang itu di Sumatera Barat. Saya rasa itu yang saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang telah mengangkat acara ini bersamaan dengan 77 tahun Pelajar Islam Indonesia, yang saya merasa dididik dan dibesarkan di situ, yang susah melukiskannya jasa-jasanya. Kalau enggak, kita sudah jadi apa? Di preman. Itu yang saya bayangkan waktu sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Nali dengan Gindo yang sudah meninggal. Coba sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman menceritakan tentang apa yang dikerjakan Kristan pertama kali mengatasi masalah muncul dari akibat berdirinya gereja di Kinali. Saya datang ke sana dan perjalanan saya itu sangat mengejutkan hati ini. Maka setelah perjalanan itu saya menulis surat kepada Pak Maspar saja, bukan kepada Dewan Kawan. Orang Dewan Kawan marah pada saya. Kalau diajukan kepada Jakarta, saya mengacaukan. Lalu apa gunanya saya sendiri pergi, tidak mengomunikasikan dengan Jakarta, sebab DPP menjadi pangkongkati ada yang kalau saya tertangkap atau dengan teman-teman, nanti takut menyeret ke yang lain. Jadi 3 pribadi yang turun ke pesantren itu. Supaya tidak jadi konflik, Pak Maspar ini mengkomunikasikan ini dengan Dewan Dakwah Jakarta. Saya herannya komunikasi diam-diam saja sampai dikomunikasikan kepada saya tidak tahu. Yang saya baca di koran cuma bahasanya gereja di Kinali itu dibeli oleh pemerintah. Sudomo ketika itu memerintahkan jaksa di Subang mencari siapa orangnya. Teman saya namanya Gindo itu mengaku saya mengerjakan dengan Ustaz Marlis dengan Idrasyam, tapi orang itu tidak percaya. Nah, apa rahasia yang tidak percaya? Saya ketika masuk ke Kinali itu bertanya ke seluruh
seks panikat misalnya. Ini sebagai saya Buya. Kalau begitu katanya saya berusaha merutuk kerjanya. Salah. Kalau memang itu untuk dikerjakan, kami disuruh salat rakaat. Lalu kerjakan amal seperti ini. Kami kerjakan amal itu. Mungkin karena mengerjakan amal itu sehingga orang tidak curiga terus saya mengerjakan sekarang yang tidak tadi. Setelah itu saya lihat kepintaran kepiawaian Mas Far ini bisa mengkomunikasikan sesuatu yang harusnya dikonflik tidak dikonflik. Ini satu. Kemudian setelah itu saya heran kenapa kok Pak Bukhari minta maaf pada saya. Rupanya karena pengaduan itu minta maaf. Rupanya karena masalah ini. Allah SWT. Yang kedua, Pak Mas Far ini hebatnya, bagaimana semangatnya, tidak pernah melawan orang tua. Saya sangat kesal sebagai adik beliau. Tapi bagaimana kekesalan saya itu apa? Sebabnya saya kesal. Kalau ada yang ingin tahu, hanya bisa saya terima dari telepon saja. Dan ini saya rasa poinnya sangat bagus. Ini disebutkan demikian supaya tidak terjadi di masyarakat. Nah, itu saja. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sudah saatnya kita tutup acara ini, dan sebelum ditutup karena ada pertanyaan tadi apa yang setelah ini kita minta komentarnya Ketua KBBI Sumatera Barat. Silakan. Baiklah, sebetulnya acara itu pada yang menjelang sore itu adalah sangat banyak bermanfaat, dan jadi apa yang telah disampaikan itu seluruhnya kalau bisa diinventaris. Jadi ada satu buku mengenai pemasukan, kemudian ditambah dengan pendapat-pendapat dari senior-senior NPOI, itu jadi satu buku. Karena itu banyak pikiran-pikirannya yang bisa mendukung untuk kegiatan kita yang akan datang. Salah satu yang menarik di Angkor adalah kita harus pandai berpolitik. Itu sangat menarik. Angkor maju menjadi pejabat itu karena kita berdiskusi. Diskusi awal itu menyatukan waktu itu. Seandainya kata pemilihan wali kota atau bupati atau kepala daerah itu dipilih langsung oleh masyarakat, kita yang menjadi. Tapi pas waktu ada pemilihan langsung, tak ada yang mau maju. Terpaksa orang mau maju. Itu ceritanya. Pemilihan langsung yang kedua, tak ada yang mau maju. Ambil jadi semua orang. Itu ceritanya. Ini kita siap untuk memimpin negeri itu. Jadi kader-kader awal itu bukan hanya kader-kader untuk kaderisasi saja, tapi memang kita harus menciptakan kader-kader yang matang, dan kader yang matang itu harus hidup dengan bagus. Sebab ini apapun ide awal yang bagus, kalau tidak ada finansial, tidak dilakukan primor. Seluruhnya ini adalah uang. Anak si A, karena dia anak si A yang punya uang banyak, padahal anak yang punya PDJ alahnya tidak bisa menang. Itu kan yang terjadi. Nah, itulah yang harus kita lawan untuk masa-masa selanjutnya. Dengan tidak ada kaderisasi itu harus kita tingkatkan, dan kemudian adik-adik awak yang jadi kader itu ini harus bisa mandiri dalam hidupnya, sehingga itu bisa berkembang untuk masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan seperti itu adalah sangat diperlukan. Ikut kenapa bisa datang begini? Karena ada pembahasan mengenai buku bangsa. Kalau ada pembahasan itu mungkin adalah pertemuan. Itu perlu kita bertemu. Kapan kita bertemu itu mungkin yang perlu kita persiapkan. Untuk itu, Ambo sebagai senior di Sumatera Barat, Ambo berharap setiap kabupaten kota KBKB itu mengadakan pertemuan. Kemudian nanti sekali sekian kita mengadakan pertemuan bagi Iko.
Nah, tentu pertemuannya kalau bisa topik yang sangat bagus, bersejarah dan tidak membutuhkan biaya banyak. Sebelumnya kan tak ada, kita dibeli aja gitu. Makan kita tak ada, kita beli makan. Snack kita tak ada, kita beli snack. Bagus. Nah, inilah kehebatan panitia pada hari ini. Ya. Kita bisa berkumpul di tempat yang bagus, kita bisa mendapatkan segala-galanya. Cuman awak datang kemari tentu dengan biaya. Itulah awak datang kemari dengan membuang-buang waktu. Itulah yang harus kita siapkan bersama-sama. Insya Allah, tanda kata kita masih kompak ya, tidak ada sakit hati, kita berdiri di pihak yang bagus. Kalau ada kawan-kawan yang negatif, mari kita buang. Apa sebagai Dr. Ramazali, banyak yang negatif bagi kamu. Tapi kalau misalnya awak lain membuang yang negatif kamu, dipakai yang positif dan satu-satu. Tapi kalau yang negatif kita pegang, kita tidak akan pernah bersatu dan kita tidak akan pernah menang. Untuk itu pada pertemuan ini kamu sangat berbahagia karena bagus sekali, luar biasa yang hadir. Karena yang hadir bukan hanya yang butuh tinggi, bukan hanya Payakumbuh, Padang, semuanya banyak. Tadi yang hadir dari Payakumbuh sudah berapa banyaknya, dari Padang sudah berapa banyaknya, dari pesisir selatan, dari Anambas banyak, dari dari seluruhnya. Akhirnya kita harus bercita-cita setiap kabupaten kota harus ada ADP ini situ yang kuat, harus ada ADP ini situ yang kuat. Itu yang kita lakukan. Seperti Bang Adi Permasa tadi menceritakan, akan tampil, akan bergerak bersama-sama. Kalau kita tak punya pegang yang bagus, kita tidak tercapai. Itu mungkin yang kita lakukan ya. Dan marilah kita bersatu bersama-sama, saling menunjang ya, jangan saling membenci, jangan saling mencaci. Kita bersatu bersama-sama, saling menunjang dan kita berbuat semaksimal mungkin. Apa yang telah disampaikan oleh awak telepon, pengacara awak, dan apalagi pimpinan awak sangat bagus. Alhamdulillah kalau tak pandai dari meeting sangat bagus, bisa mengkolaborasikan semua pendapat. Kita berterima kasih. Semoga masa depan itu akan bakal balik seperti itu. Tentu kita berharap ya, yang dari Jakarta tetap terus datang ya, yang dari Riau tetap terus datang, bukan hanya Sumatera Barat. Ini dari Jakarta datang, dari Riau datang, bagus banget. Nah, itu kita harapkan pertemuan seperti itu bukan hanya satu kali ini, tapi kita lakukan tarik, dan kita tidak usah berpikir kalau ada acara tak ada bukti tidak bisa, itu tidak ada sama sekali. Buktinya kita tidak ada uang bisa, itu juga. Demikian sebagai tambahan. Semoga pertemuan itu bermanfaat. Semoga persaudaraan awak tidak putus sampai akhir hayat awak bersama-sama. Dan kemudian marilah kekeluargaan itu kita bina dengan sebaik-baiknya. Demikian saja sebagai tambahan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kakak-kakak dan saudara semua yang disampaikan bernas, jelas dan tuntas. Host tidak akan menyimpulkan lagi. Khawatir saya kalau saya tunjukkan malah suram ya. Untuk ini saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan pemikiran, yang mendengarkan pemikiran, dan mari kita bersiap-siap ke depan lebih baik lagi daripada hari ini. Saling asah, saling asuh, dan saling asih. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkembangan sedikit yang saya sampaikan bahwasanya sekarang ini Ustaz Sarfari sedang dirawat di rumah sakit Anandwidi Payakumbuh. Akhirnya beliau mau sembuh, tapi karena kondisinya sangat kritis ya, dilarikan ke rumah sakit dan sekarang ini sedang dirawat di ICU rumah sakit. Ini bagaimana kritisnya di bawah. Jadi itu
Presiden